waktu itu ngabdi sangat berkesan sekali, hanya honornya itu Rp1.000. Wah, Tahun Rp1.000 per sekolah. per sekolah. Jadi saya dapat 3.000 satu bulan. Oh, Iya. 1 bulan 3.000. Bisa kuliah. Habis Lanjut. kuliah terus bapak dikasih momongan lah ya. Iya. Jadi saya kuliah ya sambil itu hamil itu Oh. lah, ibu itu teman curhat. Jadi kalau di kelas ya sebagai siswa kan, tapi kalau sudah keluar dari pintu saya sebagai sahabatnya. Waktu itu kan belum ada guru yang banyak seperti sekarang ya. Jadi ibu honorer tapi mengabdi sampai 3 sekolah. Oh, Noyontaan 1, 2, dan 3 satu komplek. Jadi selamat datang di podcast Ganesha. Dan pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya, salah satu guru di SMA Negeri 3 Pekalongan. Dan perkenalkan dulu ya, kayaknya hostnya baru. Sepertinya para penonton setia dari podcast ini baru saja melihat saya ini di sini ya. Perkenalkan dulu, nama aku Hasan nih, dan ini narasumber kita ada Bu Malikus. Yeay. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya. Hari ini kita bakal ngobrol apa aja ini Bu? Sesuatu tentang tentunya kehidupan Bu Malikus ya. Iya. Dari mungkin mulai bagaimana mulainya berkarir di SMA 3 Pekalongan ini sampai di masa Covid seperti ini nih, Bu. Iya. Ya. Boleh diceritain dulu Bu, sudah berapa lama Bu Malikus mengajar di SMA 3 ini Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu bersyukur bisa diundang sini untuk ya sharing-sharing, Ya. ngomong-ngomong tentang apa sajalah sini. Alhamdulillah ya, Ibu berada di SMA 3 ini sudah sejak tahun 2000 ya. Oh, ada 20 tahun Ya 20 berarti tahun ya. ya. Luar biasa. Cuma ke SMA 3 ini tidak secara langsung, jadi dari bawah dulu. Ada prosesnya Ibu ya. Iya, prosesnya sangat panjang sekali. Boleh diceritain itu Bu, yang proses yang sangat panjang itu seperti apa? Gini, jadi ibu itu dulu kan lulus PKAN gitu ya. PKAN itu setara SMA gitu. Dulu kan PKAN itu sekolah guru. Sekarang kan nggak boleh sekolah guru PKAN startup SMA, harus ke IKIP, ke UNES gitu ya. Jadi dulu saya PKAN 6 tahun ya kan. 6 tahun. Terus lulus tahun 1982. 1982. Iya, setelah lulus pas waktu itu ada gerhana matahari total tuh. Wah. Jadi masih menjadi momen saya itu waktu itu. Mantap ya, sampai menikmati gerhana matahari total ya waktu Iya, itu. waktu itu tahun 1982. Oke. Habis itu ibu langsung nggak mau diem nih, langsung lamar pekerjaan gitu, tidak bisa jadi guru gitu. Akhirnya ibu melamar menjadi guru SD. Waktu itu kan masih honorer. Oke. SD-nya kalau boleh tahu SD mana Ibu? SD-nya itu waktu itu di Noyontaan 3. Noyontaan 3. SD. Waktu itu kan belum ada guru yang banyak seperti sekarang ya. Jadi ibu honorer tapi mengabdi sampai 3 sekolah. Oh. Noyontaan 1, 2, dan 3 satu komplek. Jadi dalam 1 minggu diambil 2 hari begitu. Setelah ngabdi 2 tahun nih ada pengumuman dari pemerintah nih, pengangkatan CPNS. Ibu ikut. Itu setelah 2 tahun mengabdi. Setelah 2 tahun mengabdi. Langsung ada pengumuman dari pemerintah tentang CPNS. Iya. Keren. Lalu ibu daftar nih. Setelah daftar alhamdulillah lolos menjadi CPNS. Waktu itu tahun 1984. 1984. Ya, bulan Cuman Mei. selisih 2 tahun ya. 2 tahun saya langsung jadi ngabdi. CPNS. Iya, waktu itu ngabdi sangat berkesan sekali, hanya honornya itu Rp1.000. Wah, Tahun Rp1.000 per per sekolah. sekolah. Jadi saya dapat 3.000 satu bulan.
Oh. Iya. 1 bulan 3.000 pada tahun itu ya, pada Bu ya. Tahun itu. Itu mungkin udah lumayan ya. Ya, pada tapi waktu itu. kayaknya berkah sekali. Iya, berkah sekali. Bisa bantu orang tua, ya kan? Oh. Karena waktu itu naik beca itu dari Noyontaan ke Masjid Kauman itu hanya Rp10. Rp10 karena Sedangkan saya gaji waktu honorer Rp3.000 kan masih banyak ya pada iya. waktu itu angka 3.000 masih banyak nih teman-teman ya. Tapi kalau sekarang 3.000 udah nggak bisa apa-apa. Ya kasihkan pengemis. Iya. Kita buat bersedekah ya, Ya, 3.000. sedekah. Ya. Setelah itu ya lolos CPNS 84, lalu ibu pindah ini. Pindah. Oke. Pindahnya ke SD juga kan, ke SD juga. Keputaran 9. SD Keputaran 9. Di sana dapat berkah, dapat rumah dinas. Wah. Berkahnya bertambah-tambah ya, dari tahun ke tahun langsung berkahnya tambah lagi. Ini iya. dapat rumah dinas. Iya. Keren. Habis itu dapat rumah dinas mau ngapain nih ya? Ibu tengok dengar dapat jodoh. Inilah awal mula pertemuannya Iya. bersama Rexona ya, Bu ya. Mungkin penonton ini yang Semaga lulusan 2017 ke atas tahu nih tentang Rexona ya, Bu ya. Iya. Berarti itu awal mula pertemuan dengan Rexona ini ya, Rexona Bu. tahun 84. 84, keren. Jadi Mei itu saya diangkat menjadi CPNS, kemudian September saya tunangan itu sama Rexona. Oh. Tunangannya masih inget ya bulannya ternyata. Iya. Habis itu nikah Desember. nikah Desember. Nggak Cepet lama-lama ya. sih. Karena dulu kan nggak boleh lama-lama sih. Zaman dahulu itu kalau saya sudah lulus sekolah ya nikah. Harus nikah gitu ya. Ya, akhirnya. cepetan aja gitu ya. Kalau sekarang harus kenalannya 3 tahun, 5 Iya. tahun ya, Bu ya. Dan Dari itu belum tentu September. berujungnya. Belum tentu berujung kepada pernikahan. Kalau Bu Malikus langsung aja ya, Langsung dalam ya. waktu 1 bulan ketemu langsung nikah. Desember nikah. Iya. Habis itu menempati rumah dinas. Rumah dinasnya ditempatin berdua. Jadi saya diangkat 84. 84 diangkat menjadi CPNS. Terus sampai akhirnya kata bapak udah kuliah lagi aja. Wah. Masih semangat buat kuliah ya walaupun Iya. udah kerja. Karena waktu itu harus ada penyetaraan gitu. Harus sarjana gitu. Berarti harus Iya. setara dengan sarjana yang lainnya. Tapi karena hanya dari pemerintah itu dapat beasiswa D2 saja. D2. Oh. Iya. Dan waktu itu kuliahnya ambil jurusan apa, Bu Arji? Ya masih tetap linear Linear juga. di PAI juga. PAI juga. Akhirnya ada ijazah D2, ibu bisa ngabdi di SMP. SMP. Pada waktu itu SMP? SMP 5. SMP 5 Pekalongan. Iya. Dan SMP 1 juga. SMP 1 juga pernah. Nah, habis itu kuliah lagi nih. Kuliah lagi. Semangat banget ya. Kuliah terus nih ya ini Iya, ceritanya. waktu itu Habis itu akhirnya- kuliah Habis lanjut. kuliah terus bapak dikasih momongan lah ya. Iya. Jadi saya kuliah ya sambil itu hamil itu nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kuliah udah nikah nggak apa-apa lah. Masih hamil juga nggak apa-apa, Ibu ya. Tapi beda kalau di tingkat SMA nggak boleh nikah dulu Nggak ya. boleh, harus tunggu. Harus tunggu, lulus dulu, boleh ya. Ya, nah. Akhirnya Terus? Bu dapat ngomongan 1, 2 gitu kan. Ya. Terus bapak katanya lanjut lagi aja lah. Lanjut lagi kuliahnya. Kuliah lanjut Oh, lagi. iya. Kan emang D2 kan Iya, belum D2. S1. Iya. Nah, akhirnya Lanjut S1 S1 di IAIN Semarang Wali di Songo. IAIN Semarang. Sekarang Serakah. jadi UIN ya. Iya, sekarang jadi UIN. Dulu namanya UIN Wali Songo. Iya, Sekarang Wali IAIN. Songo. Tuh. Lulus tahun 99. Lulus tahun 99. Wah, pas waktu aku lahir, Ibu. Oh iya. Wah. Berarti aku baru lahir, Ibu Malikus sudah sarjana 1 ya. Iya. Keren. Tangan Ibu Malikus. Iya begitu. Habis lulus dari sana dari UIN. Nah, dari UIN akhirnya aku menyetarakan mengajarnya kan dari SD. Kebetulan SMP, kebetulan SMP-nya kan masih nyabang ya, tapi Iya. SD-nya kan tetap kan. Jadi kayak terbang gitu. Iya. Gitu. Kemudian setelah di SD itu tadi, ibu tadi kuliah lagi, kemudian di S1
kebetulan di SMA 3 membutuhkan guru PAI ya. PAI. Akhirnya ibu melimpah. Oke, berarti berarti Bu Malikus masuk ke SMA 3 setelah lulus S1 dari IAIN Wali Songo itu. Berarti tahun 99 tahun 2000 gitu masuk ke sini tahun 2000. Seperti kenapa saya bisa melimpah? Ya ada jalan ke situ. Jalannya itu karena di SD-nya dijadikan satu direkrut Pak itu. Ya kan? Nah, yang tadi SD 1 2 3 karena muridnya sudah ya mungkin KB-nya sudah berhasil. Pada masa itu mungkin masa-masa KB-nya luar biasa gitu ya. Terus habis itu digabungin jadi satu SD. Lah daripada digabungin kan itu ngajarnya kayaknya kurang kurang efektif gitu ya. Akhirnya saya ngajukan sekalian ke sini. Jadi mutasi atas permohonan sendiri begitu. Melalui dinas pendidikan pada waktu itu. Langsung saya ngurus sendiri ke Jakarta. Wah, keren. Langsung ngurus ke Jakarta buat mutasi. Pada waktu itu bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan. Wah, berarti puasa ke Jakarta buat ngurus mutasi. Tapi alhamdulillah dapat berkahnya ya Bu ya. Sampai sekarang masih bertahan di SMA 3 Pekalongan. Luar biasa ya. Karena emang Bu Malikus ini kan di SMA 3 ngajarnya PAI tapi dengan cara Bu Malikus yang luar biasa mengasihkan gitu ya Bu ya. Dulu juga sempat ada lab PAI gitu. Itu ruangan enak banget tuh ya kayaknya. Ruangannya full AC ya. Terus sebelum kita PAI biasanya kita dengerin dulu Asmaul Husna bareng-bareng gitu. Sampai sekarang. Kenangannya itu luar biasa sama Malikus. Adanya itu lab PAI itu karena hadiah dari saya kuliah lagi setelah S1 kan ada program lagi dari Kemenak nih. Diumumin siapa yang mau kuliah S2. Itu coba-coba aja tuh. Kan dari S1. Wah, berarti habis itu langsung lanjut ke S2 nih. Ada program-program itu. Beasiswa itu cari yang gratisan. Dong Bu, yang gratisan nggak apa-apa. Kan judulnya beasiswa. Berarti kan Bu Malikus luar biasa ini ya. Berarti dapat beasiswa S2 ini. Dapat beasiswa S2. Iya, S2. Waktu itu ya pas ratok pokoknya rame-rame gitulah. Ternyata pada waktu itu ujiannya di UGM. Saya sudah kesana itu. UGM Jogja ya. Habis itu ya sudah saya tinggal pikir saya lulus panda ini tidak tahu ya. Tahunya semuanya berkat Allah ya. Berkat Allah gitu. Itu yang nyariin pengumuman aja teman-teman saya tidak tahu. Udah pokoknya ikut tes aja. Masalah lolos apa enggak? Mau sombo ya kalau bahasa Pekalongannya terserah gitu ya. Yang penting udah ujian. Ya udah ujian untuk kapan lolos apa enggak? Ya udah gitu ya. Pas beneran teman-temanku ada penataran di Semarang, tahu ada pengumuman tuh pada lihat tuh. Loh, kok ada nama temanku lolos S2 tuh, dia ngebel langsung lulus. Apa ya bukan Malikus. Sempet gak percaya ya Bu ya kalau lolos. Luar biasa. Akhirnya dapat. Habis itu harus ditempatkan di seluruh Indonesia mau. Waktu itu 10 perguruan tinggi jadi hanya 400. Yang daftar 3.000. Yang diterimanya 400 untuk 10 perguruan tinggi. Dan Bu Malikus salah satunya dari itu ya? Ya, kata Rexona suami saya itu pokoknya kalau ditempatkan di luar Jawa yang jangan diambil. Jakarta pun jangan diambil. Karena Rexona nggak bisa pisah Ibu sama Ibu. Kayak bakal kebulang. Iya Bu ya, jadi nggak boleh pisah tuh pas waktu itu ya. Akhirnya saya berdoa terus nih. Kalau Semarang saya malah jangan Semarang, aku udah bosen. Bosen kalau di Semarang. Pinginnya di mana Ibu pas waktu itu? Ya pokoknya selain Semarang. Akhirnya saya kok jatuhnya di Cirebon. Di Cirebon. Di itu apa? Syekh Nurjati. Iya, alhamdulillah akhirnya Rexona ya udah saya yang masak kalau Ibu. Artinya berganti peran ya. Iya. Rexona harus masak nih. Kenapa harus masak? Karena saya tugas belajar. Jadi meninggalkan SMA 3 selama 2 tahun. 2 tahun. Habis pendidikan 2 tahun itu terus balik lagi ke Semaga. Iya. Dulu yang menggantikan saya ngajar itu Pak Yulianto. Yang sekarang SMA. Sekarang di SMA 4. Iya. Kemudian Pak Heri Sutresno.
gitu. Jadi saya terima kasih nih pada beliau-beliau yang mau menggantikan saya. Pada waktu itu sempat menggantikan Bu Malikus karena Bu Malikus harus pendidikan lagi S2 di Cirebon. Luar biasa ya. Ternyata semangatnya Bu Malikus untuk berpendidikan ini luar biasa ya. Lika-likunya sangat asik ceritanya ya Bu ya. Aku belum lulus nih Bu. Semoga bisa seperti Bu Malikus ya, bisa lanjut S2. Ya. Gitu. Terus aku mau ngomong lagi nih. Aku mau tanya lagi sama Bu Malikus. Di masa pandemi seperti ini Bu Malikus gimana nih cara ngajar siswa-siswa yang harus semuanya serba gadget, semuanya serba internet itu gimana Ibu? Kalau Ibu sendiri ya ngambil hikmahnya saja lah. Akhirnya Ibu bisa belajar harus dipaksa. Harus belajar teknologi nih Bu ya. Teknologi kan teknologi dulu mungkin beda ya. Sekarang kan sudah ini udah lebih canggih ya. Ada 3G dan sebagainya. Iya kan? Iya. Itu kan akhirnya Ibu itu mengambil hikmahnya dari pandemi ini. Cuma Ibu biasa guyon sama anak-anak, akhirnya kita padahal Bu Malikus tuh ciri khasnya adalah kalau di kelas udah ketawa aja pokoknya kita. Jadi belajar PAI itu asik gitu ya Bu ya. Nggak pernah bosan atau nggak pernah malas buat belajar PAI karena Bu Malikus yang ngajar itu keren. Ada teori cara-cara Bu Malikus ngajar itu luar biasa pokoknya ya. Karena apa kalau materi diterangkan kan kurang enak mungkin ya. itu tip dan triknya dari Bu Malikus ya buat ngajar PAI itu ada beberapa cara supaya murid dan juga siswa itu menangkap apa yang disampaikan Bu Malikus ya materinya. Materinya itu menyeluruh. Kadang masuk ke biologi, kadang masuk ke penelitian begitu ya. Kadang-kadang kita masak. Oh iya, pas waktu itu disuruh bawa makanan ya, makanan khas gitu. Jadi ada yang hubungannya dengan materi lain walaupun PAI. Kadang kita main drama gitu. Apalagi pas waktu nikah-nikahan itu ramai banget pasti Bu ya. Satu kelas ada yang jadi pengantin prianya, ada yang jadi pengantin wanitanya, itu belajar akad ya Bu ya. Iya, jadi belajar kita nikah. Itu langsung harus praktek ya Bu biar paham kayak gitu. Nanti kalau jadi beneran ya alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Bu Malikus bangga ya akhirnya ya, maksudnya dulunya hanya bercanda, akhirnya bisa beneran Bu. Iya, malah dapat undangan dari anak. Karena gara-gara praktek PAI ya, praktek akad nikah pada waktu itu. Keren. Iya. Jadi itu kan hal yang tidak main-main ya. Namanya nikah itu memang ibadah, bukan karena nafsu gitu ya. Jadi anak-anak betul-betul memahami materi PAI tentang akad nikah. Iya. Gitu. Ketika dia jadi yang nikahnya, kemudian ketika dia jadi walinya, ketika dia jadi hakimnya gitu ya. Karena dibagi-bagi kan, ada yang jadi penghulu, nih lo tugas penghulu kayak gini. Walaupun yang bukan jadi penghulu dia tahu akhirnya begini. Harus seperti itu, Nah sekarang di masa pandemi seperti ini gimana Ibu? Harus gimana ini? Ya Ibu ya harus banyak cari materi ya. Jadi dari internet, kadang cerita, kadang Ibu bikin video sendiri saya tampilkan begitu. Ya menggunakan Google Classroom, Google Meet gitu ya. Kadang langsung WA kalau anak WhatsApp grup Iya, jam 10 malam aja mesti cerita sama anak-anakku tadi ini ya. Curhat ya Bu, saya curhat bersama Mama Dede seperti gitu ya. Tidak harus waktu pembelajaran. Jadi berarti kita fleksibel ya buat konsul ke Bu Malikus tentang pelajaran PAI itu. Sewaktu-waktu bisa kadang Ibu masih pergi ada curhat, Bu kemarin materi ini, langsung kalau ada kesempatan gitu. Langsung dijawab itu. Jadi Bu Malikus ambil hikmahnya di masa pandemi seperti ini, Bu Malikus bisa belajar teknologi lebih banyak lagi tentunya ya, dan mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Google Meet. Barusan absen lagi lewat Google. Keren ya, walaupun usianya udah walaupun usianya udah lumayan ya. Saya hampir pensiun nih. Oh, hampir pensiun. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi pensiun dari semua. Jadi tahun 2023 pensiun. Nggak terasa nih. Iya, nggak terasa Bu, bener. Sepertinya Ibu masih 17 tahun. Oh. Iya Bu ya. Semangat. Ya merasa 20 tahun gitu ya. Masih semangat gitu. Iya, memang harus begitu. Ya. Oke. Apalagi nih Bu yang mau kita kita juga dulu pernah berangkat ke Donaudan bareng ya Bu. Iya. Lomba ya. Pada waktu itu kita lomba. Tapi aku belum juara. Sempat waktu itu saya lihat mimik wajah. Iya, aku kecewa banget waktu itu. Beneran aku kecewa banget karena banyak yang
memprediksikan aku juara kan pada waktu itu, hampir dari semua peminat-peminat yang pas waktu aku lomba ternyata nggak masuk gitu. Sebetulnya hal sepele sih itu. Waktu Iya, itu ya. kan harus pakai mic. Iya, pada waktu itu aku memutuskan untuk tidak pakai mic Iya, ya. pikir ibu ya Karena memang pada waktu itu suara aku nggak bagus kalau pakai mic ya Bu ya. Karena gedungnya yang kecil, terus suaraku yang terlalu besar, mungkin kalau pakai mic jadi over gitu ya. Iya, Akhirnya aku nggak pakai. kan kadang pakai apa tangan kayak tangan. Semuanya pakai mic semua ya. Ibu. Pakai mic semua itu hanya itu toh. Iya, jadi aku aja sih, kayaknya enggak. apa melanggar peraturan apa Iya, gimana saya mungkin kira- tidak sesuai dengan kriteria yang diminta sama Mungkin. juri Ibu pada waktu itu. Iya. Tapi penonton semua pada bisik-bisik bagus kok. Iya. Kenapa bisa Karena nggak pada lolos? waktu itu Iya. aku dengar pembicaraan mereka jadi rasa kecewanya Ya, ada Masya pada waktu Allah. itu. Kalau mengingat-ingat masa itu sih lucu ya sebenarnya. Iya. Karena memang pada waktu itu asik juga ya. Kita bisa mengenal banyak orang di sana Iya. ya, ngobrol-ngobrol sama sesama Iya. pendai-dai cilik ya pada waktu Ibu itu. suka sih kalau ngantar anak-anak itu sambil refreshing gitu ya, pengalaman. Jadi sampai rebana itu juara terus ke tingkat. Berarti Bu Maliku sudah sering nih mengantarkan siswa-siswanya buat ke lomba kayak gitu. Ya? Iya, lomba dari tingkat daerah ya seperti di Kota Batang saya sampai ngantuk-ngantuk. Oh, sampai. Tahu-tahu Bu, jangan ngantuk tuh juara. Ngantuk-ngantuk terus juara ya Bu ya. Iya, jadi nunggu pengumuman kan lama. Ya kan saya hanya berdua tak sama Rexona. Selalu bersama Rexona ya. Pada waktu itu di Donautan juga diantar sama Rexona ya Bu ya, Iya. naik mobil. Iya. Ya Rexona itu karena apa? Setiap hari. Iya, setiap bersama. saat Setiap ya. Itulah jawabannya selama ini ya. Ternyata Rexona itu adalah setiap Setiap saat. saat. Kemanapun ibu pergi dia membantu karir saya. Luar biasa ya. Best couple ya. Ya. Yang terakhir itu kemarin kan Bu kurang satu lagi nih S3 lah. Wah. Mana mungkin saya gitu ya. Ternyata ada pengumuman lagi nih dari Kemenang. Ibu daftar semua masuk, yang nggak Masuk masuk lagi. umur Oh, yang nggak masuk umurnya. gagal pada persyaratan, gagal di umur. Di umur aja ya Bu ya. Padahal Kalau mungkin IPK berkas-berkasnya udah selesai semua. udah selesai, udah lolos, tapi hanya karena umurnya Umur pada akhirnya bisa gagal. gagal. Harusnya 48. Pada waktu itu Bu Malikus Ibu mendaftar 50. usia 50. Iya. Wah, selisihnya lumayan dikit ya padahal ya. Ya Maksudnya kenapa? nggak terlalu Karena yang itu. kan kalau bayar sendiri sih bebas tunggu berapapun ya. Ini karena beasiswa lagi. Ya beasiswa kan pemerintah kan membutuhkan kita untuk apa gitu ya. Jadi kalau sudah tua masuk itu kan ya Bingung kayaknya juga rugi ya. Bingung juga kan ketika di sananya. Oke Bu, selain kesibukan mengajar, Bu Malikus sibuk apa lagi nih? Ya itu tadi setelah S2 selesai ibu pingin hal yang baru lagi kan. SMA 3 tetap ya akhirnya saya sore ngajar di STIMI. Wah, jadi dosen juga ternyata luar jadi biasa ya. Dari tahun 2010. 2010 jadi Iya. dosen. Wah, luar 10 biasa. tahun sampai sekarang. Luar biasa ya. Jadi gurunya masih tetap sekarang merambah jadi Iya, dosen. Berarti nggak habis- hanya guru aja ya, sekarang guru dosen gitu. Alhamdulillah. Terus sorenya dosen luar biasa yaitu ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian ya. Keliling. Aktif ya Bu ya di Iya. ibu-ibu pengajian. Itu setiap hari apa Bu kegiatannya? Kalau malam Jumat sudah ada program sih, di namanya jamaah pengajian Sapuro ini. Oh, berarti Ibu Terus, Malikus ini nih rutin. jalan-jalan nih ya Iya, jadi ke Kota Pekalongan buat jadi guru Iya. ibu-ibu. Ya saya ibu ngajar pengajian itu apa? Tausiah. Ya ada tausiah. segala organisasi lah. Iya dari ibu-ibu Fataya, dari ibu-ibu Aisyah. Iya. Pokoknya Al-Quran hadis yang Iya. saya berikan, jadi nggak ada masalah. Iya. Gitu. Berarti dipanggil ya, udah terkenal nih ternyata Ibu Malikus ya. Mungkin buat Ya, itulah. teman-teman ya yang nonton podcast ini, kalau butuh yang mau tausiah bisa manggil Bu Malikus. Bu Malikus tuh rumahnya di mana nih Bu? Ibu di Kauman. Di Kauman ya, di SMP Salafi. Ya sebetulnya Jerman. Iya, Jejer Kauman. Kauman. Kotanya Cerli. Iya, deket banget ya sama alun-alun misalnya. Jejer kali. Oh, iya ya, sampingnya pas kali ya, belakangnya itu kali. Iya, jadi deket alun-alun.
gitu ya. Oke, terus pengalaman mungkin Bu Malikus pernah menghadapi mungkin siswa yang nakal, itu gimana sih caranya Bu Malikus buat tetap sabar gitu? Oh iya, karena ibu udah ngajar dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi kan waktu itu memang ibu waktu kuliah psikologis itu nilainya paling bagus. Oh, dapat nilai A nih dari dosanya ya. Iya. Alhamdulillah ya bisa diterapkan di SD, nih loh, kriteria SD seperti ini. Bagaimana cara mengajar siswa yang karakternya seperti ini gitu SMP seperti ini gitu. Apalagi SMA nih Bu ya, yang gitu. Nakalnya udah. Tapi alhamdulillah ibu itu teman curhat. Jadi kalau di kelas ya sebagai siswa kan. Tapi kalau sudah keluar dari pintu saya sebagai sahabatnya. Oh, jadi Ibu Malikus menerapkan seperti itu ya. Kalau di dalam kelas hubungannya adalah guru dengan siswa, tapi ketika udah di luar kelas Bu Malikus menempatkan diri sebagai sahabat mereka. Ya jadi mungkin pada deket semua ya akhirnya siswa-siswa di SMA ataupun di SMP ataupun di SD gitu ya. Kalau kurang dia ke rumah. Kalau ke rumah. Oh iya. Bu Malikus buka juga ya. Buka juga di rumah. Buka juga di rumah ya. Ternyata kalau mau konsultasi apa gitu ya, mungkin mau curhat tentang apa sama Bu Malikus tentang agama atau tentang bagaimana belajar yang susah gitu. Kenapa matematika dan sebagainya gitu. Iya. Bisa ke Bu Malikus buat bertanya kira-kira apa ini yang harus dibenahi. Ya merangkap guru BK. Bisa konsul juga gitu ya, dan buka di rumah gitu ya. Berarti sering juga nih Bu menghadapi kayak nemu siswa-siswa yang mungkin menurut Bu Malikus susah ataupun nakal kan gitu. Kelihatan tuh di kelas ada kriteria anak pendiam. Iya. Ada suka ngantuk. Kalau pas waktu itu zaman aku termasuk apa ini Bu? Termasuk anak yang lincah. Wow. Sering bertanya. Lincah teman-teman ya. Kayak akrobat jadi jatuhnya ya, pelajaran BHI aku lincah ya. Iya. Dia sering tanya. Sering tanya. Ibu kan mengenalnya yang sangat nakal, kemudian apa yang dominan namanya? gitu ya kalau di kelas ya. Yang pendiam, jadi yang enggak rata-rata sih, pokoknya yang tinggi dan rendah. Yang standar aja ya udah. Ya standar biasa. Biasa. Begitu. Oke, selain di SMA 3 ini selain jadi guru, Bu Malikus jadi pembina ekstrakurikuler atau jadi pembina rohis. Pembina rohis gitu ya. Itu dari kapan Bu jadi pembina rohis? Ya waktu itu ibu masuk kan masih Pak Ghazali ya, jadi kita masih belajar begitu ya. Setelah itu Pak Ghazali pensiun, akhirnya ke ibu kan pembina rohis. Lalu dulu kan Jumatan itu laki perempuan sama. Itu saya rubah yang perempuan khusus anak-anak itu kuliah apa? Apa itu namanya? Namanya apa Bu? Aku juga lupa itu Bu. Keputrian nih Bu namanya ya. Aku masih ingat ya. Keputrian benar. Ya, keputrian. Kenapa saya rubah? Karena ya memang hanya perempuan itu ya tidak wajib lah sholat untuk Jumatan ya. Di samping itu masjidnya kecil. Iya, pada nggak nampung kan? Masjid kecil, ya. Akhirnya biar dia pulang, dia keputrian ya. Materi sekitar keputrian supaya dia tahu tuh saya itu wanita itu harus apa gitu. Oh gitu. Berarti keputrian itu adalah penggagasnya Bu Malikus, bisa dikatakan seperti itu ya. Keren ya, program-programnya keren. Terus kalau kuliah pagi itu juga itu mulainya kapan tuh Bu kuliah pagi? Waktu kuliah pagi yaitu tahun sekitar 2005 saya. 2005 kuliah pagi. Jadi tadinya kan kuliah pagi untuk kalau keputrian wanita, Jumatan laki-laki. Kalau kuliah pagi kan bareng. Bareng. Laki-laki dan juga perempuan bareng. Dipisah. Maksudnya kan ada sketnya gitu ada ya. Sket. Biar tahu nih, berarti materinya umum. Kali keputrian itu materinya khusus. Oh, ternyata keputrian materinya khusus membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Biar lebih paham ya, mungkin siswa-siswi yang perempuan bagaimana menjadi perempuan feminin gitu lah ya, sesuai kodratnya. Iya. Ya walaupun wanita karir tapi bisa menyemasak. Oh gitu ya. Nggak mengabaikan suami nantinya begitu. Jadi juga cerita ya bagaimana pengalamannya Bu Malikus ya dalam berumah tangga di sharing nih pada waktu keputrian itu gitu. Sampai sekarang anak-anak alumni juga masih punya nomornya ibu karena ibu nggak pernah ganti nomor.
Dari sejak beli. Oh. Kalau hilang apa daftar lagi nomor itu lagi. Oh, gitu. Dari sejak beli nggak pernah ganti ya? Nggak ganti. Nomornya masih tetap teman-teman. Jadi kalau teman-teman alumni mungkin ya nonton podcast hari ini, kalau misal mau ngubungi Bu Malikus nomornya masih utuh ya? Iya. Ya gitu. Kalau nggak nyambung dia ke rumah mesti. Karena memang rumahnya Bu Malikus mudah dijangkau juga ya di tengah-tengah kota gitu ya, maksudnya nggak jauh gitu ya. Maksudnya tengah-tengah banget, pas di alun-alun, pas dekat alun-alun, jadi nggak susah. Kemarin ada sih anak-anak dari alumni itu, yang dari UGM, dari apa, pas bareng ke rumah, minta doa katanya mau skripsi apa ujian gitu ya. Ada lagi yang mau nikah. Aduh, jadi doanya jadi satu. Jadi Bu Malikus masih banyak banget ya alumni-alumni yang main ke Bu Malikus buat sekedar mungkin bersilaturahmi gitu. Iya, pasti ada fotonya. Masih ada foto. Begitu anak datang mesti saya foto, itu saya abadikan sampai sekarang. Jadi anak-anak kalau datang tuh, wah ini teman saya tuh yang tahun berapa itu sudah sampai sekarang 1 album tuh. Luar biasa. Hari raya gitu. Ya. Berarti Bu Malikus di SMA 3 ini selain mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam juga sebagai pembina rohis ya, atau pembina ekstrakurikuler rohis itu gitu ya. Yang itu sih menumbuhkan bakat, yang pingin qiraah, yang pingin rebana. Karena di rohis itu apa aja sih Bu yang sebenarnya yang dipelajari di rohis itu sebenarnya apa aja? Ya itu supaya dia ya pertama akhlak mulia ya kan. Itu pasti ya. Pasti. Kemudian bisa menyalurkan bakatnya. Iya. Gitu ya kan. Tidak kemana sih ini kan rohis menyediakan guru perbana. Kemudian guru tahsin Al-Qur'an. Iya. Kemudian dai juga ya Bu ya, bisa belajar buat dakwah ya. Apalagi ini kan ada lomba rebana itu sampai lomba rebana sering ya sampai nasional juga. Iya, sampai nasional. Hanya ini waktu pandemi ya jadi susah ya. Istirahat dulu. Lomba-lombanya semuanya serba internet, serba daring gitu ya. Maulid Nabi pakai Smaga TV. Iya. Pakai Smaga TV, Mas Smaga TV keren banget ya. Keren. Banyak pengalaman. Iya, Bu Malikus jadi tahu nih dunia perfilman dan juga jadi berasa jadi artis ibu kota ini ya. Alhamdulillah. Wajahnya bisa muncul. Bisa muncul di YouTube ya. Iya, karena ibu kan guru yang sudah tua ini. Iya, sudah mau pensiun juga ya. Pensiun. Jadi muridnya udah banyak di Ibu ya. Masya Allah, jadi dokter kemarin di puskesmas Ibu. Kenal saya enggak mau disuntik tuh. Tak tahu. Iya masih kenal Bu Malikus ya. Ibu Malikus ya. Ibu Niti baru setelah. Ada yang jadi dokter. Terus ada yang jadi apa lagi nih Bu? Pernah ketemu alumni yang jadi apa lagi? Ada yang jadi pramugari tuh. Ada yang jadi pramugari juga. Namanya Mbak siapa itu Bu, saya sekarang. Wah memang dulu lincah sekali tuh. Jadi pramugari. Bahasa Inggrisnya pinter. Masya Allah. Baca Bu Malikus keren-keren berarti ya. Bangga. Iya bangga tentunya dok. Iya bangga sekali. Oke, ngomong tentang guru nih Bu ya. Apakah cita-cita Bu Malikus itu emang dari kecil pingin jadi guru atau sebenarnya ada cita-cita lain yang akhirnya nggak tersampai gitu? Enggak sih, dari awal kecil memang ibu suka ngumpulin anak-anak kecil pakai dingkle itu loh, dingkle. Iya pakai dingkle. Terus di kebun itu bawa dingkle, lalu ibu sekolah-sekolahan dulu ya. Nanti istirahat ngencup itu kupu-kupu. Oh. Berarti emang dari dulu udah kebiasaan sering suka sekolah-sekolahan ya ngajar gitu ya. Soalnya jadi guru terus teman-temannya jadi murid-muridnya gitu. Alhamdulillah. Oh berarti emang guru itu udah dari kecil nih dari jadi kecil. Guru. Berarti nggak ada cita-cita kayak mungkin jadi chef atau jadi koki gitu kan enggak? Enggak, malah tapi ibu punya cita-cita buat anak-anak. Maksudnya gini, ibu sudah jadi guru. Nah nanti salah satunya jangan sama gitu. Akhirnya yang nuruni saya satu, anak yang pertama jadi guru bahasa Inggris. Iya, jadi guru bahasa Inggris. Yang kedua sarjana ekonomi. Iya, wah. Sekarang buka catering, alhamdulillah. Catering.
Kemudian yang ketiga itu Eskom. Jadi dia IT-nya sambil mengembangkan ini tata rias nganten. Oh, luar biasa ya. Banyak sekali ya anak-anaknya juga berbakat juga karena keturunannya luar biasa dari Bu Malikus yang luar biasa Bapak. Yang keempat dia mondok. Akhirnya sekarang dapat beasiswa ke Mesir. Wah, berarti ini masih di Mesir Ibu? Masih di Mesir, sudah 1 tahun. Wah, tahun kemarin luar berangkat. Biasa keren ya Bu ya. Lalu ini yang terakhir mondok juga di Gontor. Mondok juga di Gontor. Saya tanya, kamu ceritanya apa nak? Saya kepingin itu apa? Yang obat itu apa? Farmasi. Jadi lengkap kan? Berarti udah macam-macam ya Bu ya. Wah, keren ya. Nanti kalau lebaran foto bareng pakai seragamnya masing-masing itu keren Bu. Gitu. Wah, berarti memang Bu Malikus juga mengarahkan anak-anaknya buat memilih cita-citanya juga ya Bu. Jadi nanti kalau maksudnya kalau datang bareng-bareng hari raya itu ceritanya masing-masing. Iya, jadi nggak sama semua guru ya. Kalau misal Bu Malikusnya guru, kemudian ke semua anaknya guru, nanti ceritanya guru semua gitu. Jadi yang nuruni saya satu yang laki. Guru bahasa Inggris itu bahasa ya. Inggris. Jadi sarjana ekonomi itu tadi mengembangkan catering itu ya, bisnis catering itu. Berarti yang komputer itu komputer. TI itu akhirnya sambil apa tata rias nganten itu. Ya, Ibu mumet apa biaya. Iya, tapi bangga juga ya Bu ya, karena anak-anaknya emang sukses semua ini Bu, sampai ada yang di Mesir juga ya. Iya, Mesir itu beasiswa juga sih. Itu beasiswa juga. Beasiswa dan nantinya menjadi apa itu kembali lagi ke pondok untuk ngajar. Ke pondoknya buat ngajar lagi gitu. Jadi apa namanya di Tunas itulah ya. Untuk pengganti estafet pembinaan. Berarti Bu Malikus bukan tipe orang tua yang harus gini nih, anaknya harus jadi ini, anaknya harus jadi ini, enggak ya? Berarti ya, sesuai saya dengan hanya dalam angan-angan anak saya itu jangan podo sama gitu ya. Tapi maksudnya berbagai macam gitu. Iya. Terus nantinya lanjutnya diserahkan kepada anak-anak ya. Mau milih jadi apa ya udah ternyata kok ya beda. Saya enggak ngarahkan sih, tahu-tahu aku pingin ini, aku pingin ini. Diserahkan ke anaknya, kalau positif didukung ya. Gitu. Seperti yang orang perempat, kakak sudah jadi guru bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris, saya bahasa Arab. Oh, mantap ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Lah itu mendukung Ibu waktu kuliah S2. Jadi kalau ada translate itu ya, saya ngomong anak ini apa ini? Akhirnya kebantu ya Bu ya. Diterjemahkan anak gitu. Yang bahasa Arab kan itu Arab gundul itu ya pada waktu S2. Itu anak saya. Jadi ya akhirnya jadi lulus apa? Sukses bersama. Iya, luar biasa ya. Gitu. Bapak hanya itu apa? Ternak teri lah. Ternak teri itu ngeter anak, ngeter istri. Itu istilah baru ya, ternyata ada ternak teri itu ya. Ngeter anak, ngeter istri. Iya, waktu ngaji diter, nanti sore nganter ibu ngaji. Emang best berarti suaminya Bu Malikus ya, luar biasa ini. Ya sekali Bu ya, kesana kesini harus selalu bersama sama Bu Malikus. Itu anak-anak lah ya. Oke, kalau Ibu nih, aku mau tahu suka dukanya ngajar nih, yang belum didapat tuh kayaknya dukanya deh belum diceritain. Kira-kira ada nggak sih Bu sisi dukanya gitu? Ketika mengajar susahnya gimana kayak gitu? Mungkin bisa diceritain. Ya dukanya gini, kalau jam terakhir nih Ibu dilala jadwalnya itu jam terakhir. Iya, jam terakhir. Nah, jam terakhir tuh jam ngantuk. Pada waktu itu masih pulangnya jam 2, jam setengah 2 ya, jadi masih sekarang lagi jam setengah 4. Itu ngantuknya tambah ya. Gampang sih nyanyi dulu. Tekniknya selalu nyanyi ya kalau sama Bu Malikus. Iya, cerita-cerita dulu. Daripada mengorbankan materi yang 45 menit, lebih baik kita sini anak-anak cerita dulu. Sudah fresh nih, baca Asmaul Husna. Baru kita masuk ke materi, dia tidak terasa kalau dia sudah masuk ke materi. Begitu. Jadi suka dukanya mungkin menghadapi pada waktu itu jam terakhir itu Bu Malikus pasti harus ekstra ya Bu ya buat ngajarnya, karena jam terakhir itu adalah jam-jamnya siswa-siswanya pada ngantuk ya. Terus yang kedua jam habis olahraga, wah diajar itu susah. Capek sih. Posisinya siswanya mau habis olahraga. Dan olahraga masih pagi kan. Habis itu masuk kipas-kipas 21 kelas.
Ibu masuk itu ya sebelum gitu. Jadi kayak nggak tahu deh ya, pokoknya kipas-kipas aja dulu ya. Iya, Ibu cerita juga olahraga itu ya materi agama juga sih, karena apa orang yang sehat ya, jiwa yang sehat itu kan Allah menyukai insan yang beriman dan sehat kan gitu ya. Disambungin juga nih ya materinya ke materi PAI tentunya gitu. Pramuka juga kita kasih dalil pramuka nih. Wih, ternyata pramuka ada dalilnya ya sobat-sobat semuanya. Semuanya pokoknya Malikus bisa menguasai itu ya. Nanti disambungin ke materi pendidikan agama Islam tentunya gitu. Hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi bukan hanya keplok-keplok tok, tapi itu ada dalilnya. Dalilnya ternyata ya kan? Pramuka juga ada dalilnya, guys ya. Mencintai tanah air kan? Ya betul banget ya Bu ya. Begitu. Oh gitu ya Bu, berarti selain dapat jam siang, terus juga dapat jam setelah anak-anak olahraga itu susah ya Bu ya buat diajar ya. Kemudian anak-anak yang suka ngalamun gitu. Suka ngalamun. Iya, sampai ada itu apa kesurupan massal tuh. Pernah Ibu? Pernah mengalami satu itu? hari itu sampai 7. Sampai 7. Nah Ibu poyang-payengan nih harus berdoa dan sebagainya. Itu kemudian kalau apa di Pagelaran tuh ya, pas pendaran sana ibu mesti pada panggil saya semua kalau yang suruhan, tapi ibu kan nggak mampu sampai itu ya, nggak enak ya. Jadi nanti Bu ngambil orang yang paling itu lah yang bisa untuk mengatasi itu. Oh berarti pernah juga mengalami hal seperti itu ya Bu ya? Iya, dari masjid ya, massal tuh masjid penuh anak-anak pada ya akhirnya saya beri apa khusus materi kenapa sih Anda seperti ini. Nah, ini karena salah satunya banyak melamun. Jadi kosong pikirannya dan mudah banget ya dimasukin oleh jin-jin dan makanya kalau ada waktu itu ada sholat duha sebelum masuk pembelajaran itu ya pada wudhu begitu. Maksudnya habis sholat duhur kan dia masih punya wudhu. Itu jadi nanti tipsnya itu bagaimana supaya kita itu meruqyah diri sendiri dulu, jangan sampai orang lain yang meruqyah kita. Ada tipsnya ternyata ya, buat meruqyah diri sendiri itu ada tipsnya ternyata. Begitu. Jadi jangan lupa trikul. Trikul ya, betul, itu selalu. Apa trikul? Kulwallah, bina sama ya. Iya, kursi kan begitu. Terus begitu, insya Allah itu kan tameng, ya kan? Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sekali ya Bu ya, mulai dari perjalanan Ibu mengajar dari SD, kemudian SMP, SMA dan juga pendidikan Ibu sampai dengan S2 dan hampir S3, tapi hanya gagal di usia saja ya Bu ya. Dan buat penonton Podgani, setiap podcast Ganesha tadi ada sedikit kendala teknis ya Bu ya ketika kita lagi berbincang-bincang ya. Mohon maaf mungkin nanti rada terganggu sedikit ya karena memang ada kesalahan teknis. Dan mungkin episode podcast kali ini sampai di sini aja ya Bu ya perbincangan kita. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi, ngobrolin hal-hal yang lain lagi nih Bu ya. Dan mungkin saya Hasan pamit dari podcast Ganesha. Sampai jumpa di lain waktu.